Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Mega. Saya akan membahas aritmatika kalkulator sederhana. Yang pertama, kita akan membahas tentang include. Include your stream. Include your stream yaitu digunakan untuk operasi input atau output. Yang kedua adalah include math. Yaitu include untuk digunakan untuk mengakses fungsi matematika seperti SQRT, buka kurung, tutup kurung untuk menghitung akar kuadrat. Yang ketiga akan membahas tentang using namespace. Yaitu digunakan agar tidak perlu menulis belum fungsi input seperti count dan chain. INT main merupakan titik awal dan akhir dari program bahasa C++. INT choice berfungsi untuk menyimpan pilihan pengguna yang berupa bilangan bulat. Double num 1 dan num 2 digunakan untuk menyimpan bilangan desimal yang akan digunakan dalam perhitungan. Kita akan mengetik cout. Cout adalah objek yang digunakan untuk mencetak data atau menampilkan teks ke konsol layar. Dan kita akan mengakhiri menggunakan NL untuk memanipulasi stream yang digunakan untuk menambahkan karakter baris baru ke dalam output. Double sampai resolusi NL. Dan diakhiri menggunakan titik koma sehingga akan terbaca. Di sini saya akan menuliskan kelompok Mega. Untuk cara penulisannya seperti ini. Dan untuk penulisan anggotanya, nama kelompok serta anggotanya.
memilih salah satu operasi aritmatika yang tersedia dengan memasukkan angka 1 hingga 6. Jika pengguna memilih operasi yang melibatkan dua angka, penjumlahan dan lain-lain dilakukan berdasarkan penjumlahan dilakukan berdasarkan pilihan pengguna dan hasilnya ditampilkan di layar. Tentang verifikasi, count adalah untuk memasukkan nama Anda, lalu layarnya untuk menempelkan pesan, masukkan Anda ke layar. Lalu jin adalah untuk membaca input dari pengguna dan untuk menyimpan ke dalam variabel namanya. Untuk if digunakan untuk membuat percabangan dalam program, yaitu jika kondisi diberikan setelah if benar, maka kode yang di dalam blok if akan dijalankan. Pengertian switch di sini adalah menyatakan kendali yang memeriksa nilai dari sebuah variabel dan membandingkannya dengan beberapa nilai konsep atau konstan. Dan cache di sini adalah merupakan blok yang mengandung kode yang akan dieksekusi jika nilai variabel dalam switch cocok dengan nilai yang ditentukan pada cache. Break adalah digunakan untuk menghentikan eksekusi dari sebuah blok cache setelah menyatakan di dalamnya dieksekusi. Jika tidak ada break, pemrograman akan melanjutkan eksekusi ke cache berikutnya meskipun kondisi tidak cocok. Ini disebut fallback. Untuk cache, ini adalah bagian dari struktur kontrol switch yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan beberapa nilai yang mungkin. Jika nilai cocok dengan salah satu cache, maka kode di dalam cache tersebut akan dijalankan. Yang kedua ada if. If adalah pernyataan kondisional yang mengecek apakah suatu kondisi tertentu benar atau salah. Yang ketiga adalah break. Break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi switch setelah menemukan cache yang cocok. Default memiliki arti opsi atau lainnya dalam suatu struktur kontrol, biasanya digunakan dalam switch statement. Fungsi default jika nilai yang dibandingkan tidak cocok dengan salah satu cache yang ada, maka kode di dalam default akan dijalankan. Ini seperti opsi jika semuanya gagal. Yang kedua ada break. Break memiliki arti kata kunci yang digunakan untuk menghentikan eksekusi suatu blok kode, biasanya dalam switch statement atau loop dalam kurung perulangan. Fungsi break ketika ditemukan program akan keluar dari blok kode yang sedang dijalankan dan melanjutkan ke baris kode berikutnya setelah blok tersebut. Yang ketiga, return memiliki arti kata kunci yang digunakan untuk menghentikan eksekusi fungsi dan mengembalikan nilai. Fungsi return ketika ditemukan dalam sebuah fungsi tersebut akan segera berhenti dan nilai yang
ada setelah return akan dikembalikan ke tempat pemanggilan fungsi.